Bismillahirrahmanirrahim. Dari pelajaran yang ke-13 yaitu menjelaskan tentang keadaan orang Arab sebelum masuknya Islam. Wa khalatul Arabiyyu qablal Islami. Jadi kehidupan sebelumnya adanya Islam itu seperti apa? Yang pertama, orang Arab itu sebelum adanya Islam itu musyrik, banyak yang menyekutukan Allah. Ada orang Arab sebelum adanya Islam itu banyak yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Kemudian nyembah ing asnam, berhala, dan mensucikan berhala. Jadi mengagungkan berhala dan menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan sebelumnya, sebelum adanya Islam. Kemudian yang kedua, wakana yaqtuluna auladahum. Jadi orang Arab itu membunuh anak laki-laki. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki dibunuh. Kenapa dibunuh? Khaufan minal ju'i wal faqri. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki dibunuh, khawatir kelaparan. Jadi entah-entah jatahe keluarganya. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki dibunuh. Kalau perempuan dibunuh dan takut fakir. Itu zaman sebelum adanya Islam, maka akidahnya atau tauhidnya itu lemah, rendah. Jadi kualitasnya rendah sebelum adanya Islam. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki dibunuh, khawatir kelaparan dan fakir. Dan yang nomor tiga yaitu ketika mempunyai anak perempuan, wa yafinuna banatihim wa hunna hayatun. Kalau mempunyai anak perempuannya dipendam hidup-hidup. Khosyatal ari wal aibi. Ya, khawatir dicaci oleh saudara-saudaranya atau teman-temannya. Jadi ibaratnya lanjut anak perempuan itu seolah-olah itu keluarga itu mempunyai aib. Jadi mempunyai aib, kalau mempunyai anak perempuan dianggap mempunyai aib atau diolok-olok oleh temannya. Diolok-olok. Kemudian selanjutnya wakanu mutasyajirina, yaitu orang Arab atau sebelum terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu sering terjadi permusuhan, atau sering terjadi adu domba atau membesar-besarkan perkara yang kecil itu dianggap besar. Kemudian sering berperang atau memerangi sebagian kaum kepada sebagian yang lain. Jadi ya karena sepele artinya gak penak. Nah, yang terjadi itu sering peperangan, sering bermusuh-musuhan, sehingga ya sering perang, sering bertengkar ya. Urip ya kayane ya enggak nyaman. Jadi onone mak seperti teror atau seperti dihantui, ibaratnya gak penak. Nah, itu kehidupan sebelum adanya Islam. Jadi sebelum terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab itu banyak yang musyrik, atau sebagian dari orang Arab itu banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan berhala. Makanya kita bersyukur kepada Kanjeng Nabi, sehingga pada hari ini kita itu diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu ketika sahabat Ansor ketika memeluk agamanya Kanjeng Nabi atau terutusnya Kanjeng Nabi, para Ansor itu dibeat, tidak boleh minum minuman, tidak boleh zina, tidak boleh berbuat tidak boleh membunuh dan sebagainya. Dari itu dicegah oleh Kanjeng Nabi. Jadi ketika mau mengikuti Kanjeng Nabi atau ajaran Kanjeng Nabi,
disuruh menghindari semuanya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berzina. Nah, akhirnya kaum Adam atau baik laki-laki maupun perempuan itu bisa selamat sampai sekarang. Jadi bisa terjaga sampai sekarang itu berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupan orang Arab sebelum Islam itu wis amburadul, tatanane kepemerintahan wis morat-marit banyak. Jadi kaum perempuan itu sebagai kebanggaan, diberi gelar kebanggaan, tapi ditempatkan di tempat pelacuran atau sebagai penghibur para raja atau para bangsawan itu kalau zaman dahulu. Jadi kemudian membicarakan hal-hal senonoh itu ninggone dalan-dalan, jadi biasa, hal biasa. Jadi cara mengutarakan hal-hal yang jelek di zaman dahulu itu ninggone dalan-dalan itu diucapno. Jadi harga diri atau kehormatannya perempuan itu sudah tidak ada. Istilahnya wis diomongno ngalor itu ninggone dalan itu zaman dahulu. Kemudian banyak mabuk-mabukan. Nah, orang laki-laki banyak wayuh, istilahnya akeh sing wayuh tanpa ana watese. Terus kehidupan itu sak penake dhewe. Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang sing dikarepno, ya iku mau akhir gelut, terus memerangi sebagian kaum Arab dengan kaum yang lainnya. Itu kehidupannya wis morat-marit. Nah, sehingga ketika Kanjeng Nabi menjadi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbaiki dan memberi hidayah pada manusia, daripada makhluk. Untuk memberi hidayah, namanya Kanjeng Nabi itu sebagai lentera, sebagai lampion, istilahnya orang yang menunjukkan jalan atau sebagai damar buat diri kita. Ya. Kalau kita ya sebagai gandolan atau sebagai lampu buat diri kita, nah kita harus sering bersolawat atau sering membaca solawat atau kepada Kanjeng Nabi. Itu gambaran orang Arab sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam.